Selamat datang kembali di Poros Lensa. Pemerintah Indonesia baru saja mengumumkan paket stimulus ekonomi menjelang perayaan Natal dengan nilai mencapai sekitar 2 miliar dolar Amerika atau lebih dari 30 triliun rupiah. Kebijakan ini menarik perhatian publik, bukan hanya karena besarnya angka yang digelontorkan, tetapi juga karena waktunya yang berdekatan dengan perayaan besar umat Kristiani, sekaligus menjelang akhir tahun fiskal. Pertanyaan penting kemudian muncul. Sejauh mana stimulus ini benar-benar akan meringankan beban masyarakat, khususnya dalam menghadapi kenaikan harga dan tekanan ekonomi global yang masih berlangsung. Stimulus ini bukan kebijakan pertama yang dilakukan pemerintah Indonesia. Sejak pandemi COVID-19, pemerintah beberapa kali menggelontorkan dana besar untuk menjaga daya beli masyarakat. Namun kali ini, paket stimulus yang diumumkan lebih spesifik untuk merespons dua hal utama. Pertama, perlambatan ekonomi global yang sudah mulai dirasakan di kawasan Asia, terutama akibat melemahnya permintaan ekspor. Kedua, lonjakan harga pangan yang cukup signifikan menjelang akhir tahun. Pemerintah berharap dengan adanya tambahan belanja ini, masyarakat tetap bisa melakukan konsumsi, khususnya pada musim liburan Natal dan Tahun Baru, yang biasanya menjadi puncak belanja rumah tangga. Dari segi komposisi, stimulus 2 miliar dolar ini diarahkan ke beberapa sektor. Sebagian besar ditujukan untuk subsidi pangan, subsidi energi, bantuan sosial tunai, serta insentif kepada sektor usaha kecil menengah. Pemerintah juga menyatakan bahwa ada porsi dana yang digunakan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok, seperti beras, gula, minyak goreng, dan daging. Dengan kata lain, tujuan utama kebijakan ini adalah untuk menahan laju inflasi, sekaligus menjaga daya beli masyarakat menengah bawah. Dampak langsung dari stimulus ini kemungkinan akan terasa pada harga pangan. Selama beberapa bulan terakhir, harga beras mengalami kenaikan akibat faktor iklim El Niño yang memengaruhi produksi. Harga gula juga naik karena terganggunya pasokan global. Dengan adanya subsidi tambahan, pemerintah berharap harga bisa ditekan dan masyarakat tidak terbebani secara berlebihan. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada distribusi dan pengawasan. Tanpa sistem distribusi yang baik, bantuan subsidi sering tidak sampai ke kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Selain itu, stimulus ini juga memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga berpendapatan rendah. Bantuan ini diharapkan bisa langsung menambah daya beli, meskipun dalam jumlah terbatas. Jika setiap rumah tangga menerima transfer tunai, maka konsumsi mereka bisa meningkat, terutama untuk kebutuhan dasar. Dari perspektif ekonomi makro, kebijakan semacam ini memang terbukti efektif dalam jangka pendek untuk menahan laju perlambatan. Namun, dalam jangka panjang, tantangannya adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, bukan sekadar memberikan bantuan sesaat. Bagi sektor usaha kecil menengah, stimulus ini bisa menjadi angin segar. Menjelang Natal dan Tahun Baru, banyak UMKM di sektor makanan, minuman, pariwisata, dan perdagangan retail biasanya mengalami lonjakan permintaan. Dengan adanya insentif, mereka bisa menambah stok, menjaga harga tetap stabil, dan memberi pelayanan lebih baik. Namun lagi-lagi, efektivitasnya bergantung pada bagaimana pemerintah menyalurkan dana tersebut. Jika birokrasi terlalu rumit, UMKM justru sulit mendapatkan manfaat secara cepat. Pertanyaan lain yang juga penting adalah bagaimana stimulus ini dibiayai. Pemerintah menyatakan bahwa dana berasal dari realokasi anggaran belanja negara, serta tambahan penerimaan dari pajak dan ekspor komoditas. Meski demikian, beban fiskal Indonesia tetap berat. Defisit anggaran masih perlu dijaga agar tidak melewati batas aman. Jika stimulus ini terlalu besar tanpa keseimbangan penerimaan, maka utang negara bisa meningkat. Oleh karena itu, kebijakan fiskal semacam ini perlu dilihat dalam konteks jangka panjang, bukan hanya manfaat jangka pendeknya. Stimulus 2 miliar dolar juga harus dilihat dalam konteks geopolitik dan ekonomi global. Dunia sedang menghadapi ketidakpastian yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan melambat akibat ketegangan geopolitik, terutama di Timur Tengah dan antara Amerika Serikat dan China. Harga energi dan pangan global fluktuatif. Kondisi ini memengaruhi Indonesia yang masih bergantung pada impor sejumlah komoditas strategis. Dengan memberikan stimulus domestik, pemerintah mencoba mengurangi dampak dari gejolak global tersebut terhadap rakyat. Namun, tidak sedikit ekonom yang mengingatkan bahwa stimulus semacam ini seringkali hanya memberi dampak jangka pendek. Konsumsi rumah tangga memang bisa naik sementara, tetapi tanpa reformasi struktural, daya beli akan kembali melemah
Begitu bantuan selesai, tantangan utama Indonesia adalah menciptakan ekonomi yang lebih produktif. Dengan basis industri yang kuat dan ketahanan pangan yang memadai, selama struktur ekonomi masih rapuh, stimulus semacam ini hanya bersifat penahan sementara, bukan solusi permanen. Dari perspektif masyarakat, yang terpenting adalah apakah stimulus ini benar-benar terasa di kantong rakyat. Banyak warga menilai bahwa bantuan pemerintah seringkali tidak merata. Ada yang menerima lebih dari sekali, sementara yang benar-benar membutuhkan justru terlewat. Masalah data penerima bantuan sosial masih menjadi persoalan klasik di Indonesia. Jika masalah ini tidak diperbaiki, stimulus sebesar apapun tidak akan tepat sasaran. Selain itu, ada pula pertanyaan politik yang muncul. Stimulus dengan nilai besar menjelang perayaan Natal bisa dipandang sebagai upaya pemerintah memperkuat dukungan politik, terutama di tengah dinamika pemerintahan baru. Meski pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini murni ekonomi, persepsi publik tidak selalu demikian. Bagi sebagian pihak, stimulus ini bisa dianggap sebagai strategi populis untuk menjaga citra pemerintah di mata masyarakat. Dalam sejarah Indonesia, paket stimulus menjelang perayaan besar bukan hal yang baru. Setiap kali harga pangan naik tajam menjelang Ramadan atau Natal, pemerintah biasanya turun tangan dengan subsidi dan operasi pasar. Namun, skala stimulus kali ini jauh lebih besar. Artinya, tekanan ekonomi yang dihadapi masyarakat juga lebih serius dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dengan kata lain, kebijakan ini adalah upaya darurat untuk menahan dampak yang lebih besar. Dampak lain yang perlu diperhatikan adalah pada sektor keuangan. Jika stimulus berhasil menjaga daya beli, maka konsumsi domestik akan tetap kuat. Hal ini bisa memberi sinyal positif kepada pasar keuangan bahwa ekonomi Indonesia relatif stabil. Namun jika stimulus dinilai hanya bersifat kosmetik tanpa efek nyata, kepercayaan pasar bisa goyah. Investor global kini sangat sensitif terhadap kebijakan fiskal negara berkembang, terutama setelah banyak negara mengalami krisis utang. Indonesia tentu tidak ingin dipandang sebagai negara yang terlalu bergantung pada belanja populis. Dalam jangka panjang, yang dibutuhkan adalah strategi pembangunan ekonomi yang lebih kokoh. Stimulus semacam ini harus dipandang hanya sebagai langkah sementara. Pemerintah tetap perlu memperkuat sektor produksi pangan dalam negeri, mengurangi ketergantungan impor, memperluas lapangan kerja berkualitas, dan memperbaiki sistem distribusi bantuan sosial. Tanpa itu semua, setiap kali ada guncangan global, pemerintah akan terus dipaksa mengeluarkan stimulus baru. Kesimpulannya, stimulus Natal senilai $2 miliar memberi harapan jangka pendek bagi masyarakat. Ia bisa menahan kenaikan harga pangan, menambah daya beli rumah tangga miskin, dan memberi ruang bernapas bagi UMKM. Namun manfaat jangka panjangnya masih dipertanyakan. Tantangan utama adalah memastikan distribusi tepat sasaran, menjaga disiplin fiskal, serta melanjutkan reformasi struktural ekonomi. Jika itu bisa dilakukan, stimulus ini tidak hanya menjadi bantuan sesaat, tetapi juga bagian dari strategi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di tengah dunia yang penuh ketidakpastian. Terima kasih sudah menyimak analisis di Poros Lensa. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mengikuti pembahasan geopolitik dan ekonomi global yang relevan dari perspektif Indonesia.